Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Agustin Laila dengan NPM 2022-215-00491 dari kelas S3A. Di sini saya ingin mempresentasikan apa yang sudah saya diskusikan, yaitu mengenai prinsip perencanaan dan prosedur pembelajaran membaca pada mata kuliah membaca. Untuk yang pertama, kita akan membahas ya ada 3 poin-poin. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip pengajaran membaca. Yang kedua, perencanaan pembelajaran membaca. Dan yang ketiga, prosedur pembelajaran membaca. Masuk ke poin pertama yaitu prinsip-prinsip pengajaran membaca. Menurut Nuttall tahun 1996 mengemukakan beberapa prinsip umum pembelajaran membaca antara lain, yang pertama, pembelajaran membaca harus dilakukan dengan tujuan membangun kemampuan membaca anak secara bertahap. Yang kedua, kemampuan baca anak tidak dapat dibentuk secara sekaligus, melainkan harus selalu dibentuk secara perlahan. Yang ketiga, pengajaran membaca harus senantiasa dilakukan melalui interaksi antara guru dan kelas. Yang keempat, pengajaran membaca harus senantiasa ditunjukkan guna membangun kemampuan anak berinteraksi dengan teks. Yang kelima, pembelajaran membaca harus dilakukan dalam atmosfer kelas yang kondusif. Yang keenam, pembelajaran membaca harus dilakukan dengan asas pelatihan belajar. Yang ketujuh, pembelajaran membaca harus dilakukan dengan berorientasi ke depan. Dan yang kedelapan, pahamilah bahwa pada dasarnya hanya 2 jenis kemampuan membaca yang harus dipelajari secara mendalam. Kemudian pada tahun 2006, Resmini juga mengemukakan beberapa prinsip-prinsip pengajaran, antara lain yang pertama, membaca adalah proses bahasa. Yang kedua, selama setiap periode pengajaran membaca, siswa harus membaca dan mendiskusikan sesuatu yang dipahaminya. Yang ketiga, pengajaran akan membawa anak untuk memahami bahwa membaca harus berarti. Yang keempat, perbedaan siswa harus jadi pertimbangan utama dalam pengajaran membaca. Yang kelima, sepantasnya pengajaran membaca bergantung pada diagnosis pada setiap kelemahan dan kebutuhan siswa. Selanjutnya, diagnosis yang baik tidak akan berguna kecuali bila dilaksanakan dalam rancangan. Yang ketujuh, beberapa teknik, latihan atau prosedur yang diberikan mungkin lebih baik dikerjakan dengan sejumlah siswa dengan yang lain. Selanjutnya yang kedelapan, pada awal proses belajar, anak harus mendapat cara atau kebebasan dalam mengidentifikasikan kata-kata yang maknanya diketahui dan yang tidak diketahui anak. Yang kesembilan, belajar membaca merupakan proses perkembangan yang panjang dalam periode tahunan. Yang kesepuluh, konsep kesiapan membaca seharusnya dibina secara bertahap. Yang ke-11, perhatian seharusnya ditekankan pada pencegahan bukan pada penyembuhan. Yang ke-12, tak ada siswa yang harus dipaksa mencoba membaca pada saat dia merasa tidak mampu. Yang ke-13, seorang anak mempunyai kemampuan untuk naik pada level membaca yang lebih tinggi, seharusnya tidak dicegah. Yang ke-14, belajar membaca merupakan proses yang rumit. Yang ke-15, belajar tidak harus di dalam kelas jika siswa mengalami problem-problem emosional yang cukup serius. Yang ke-16, pengajaran membaca harus dapat dipikirkan berkenaan dengan penataan sistematika, pertumbuhan, dan penghasilan aktivitas. Dan yang terakhir, pengadopsian bahan pengajaran tertentu merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Kemudian masuk ke poin yang kedua, yaitu perencanaan pembelajaran membaca. Pembelajaran pada dasarnya dilandasi oleh kemampuan guru dalam membuat keputusan tentang pembelajaran yang akan dilaksanakannya. Demikian pula dalam pembelajaran membaca, guru harus mampu membuat keputusan yang tepat dalam menyusun dan mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran membaca. Langkah awal yang harus secara tepat ditentukan guru adalah menentukan tujuan program pembelajaran yang dirancangnya. Memiliki tujuan akan membentuk kemungkinan bagi siswa guna mampu menikmati kegiatan membaca, mampu membaca dengan gaya dan kecepatan yang fleksibel, dan mampu memperoleh pemahaman isi bacaan yang memadai. Selanjutnya, ada beberapa tujuan program membaca bagi siswa.
Ada 10. Yang pertama, merekognisi arti penting tujuan membaca bagi kegiatan membaca. Yang kedua, membaca dengan berbagai gaya dan cara. Yang ketiga, merespons teks secara penuh dan akurat. Yang keempat, merekognisi bahwa pendekatan membaca top-down atau wacana mata, bottom-up mata wacana sangat berguna. Yang kelima, sadar bahwa dia tidak dapat memahami teks dan mampu menemukan sumber ketidakpahamannya. Yang keenam, tidak merasa cemas ketika ia tidak memahami setiap kata. Yang ketujuh, menggunakan teknik membaca cepat. Yang kedelapan, menggunakan informasi non-linear sebagai tambahan dalam meningkatkan pemahaman. Yang kesembilan, menggunakan kemampuan memahami kata, kalimat, paragraf. Dan yang terakhir, menggunakan organisasi retoris untuk membantu interpretasi dan rekognisi. Kemudian poin yang selanjutnya, yang ketiga adalah prosedur pembelajaran membaca. Dibagi menjadi 3, yang pertama adalah kegiatan prabaca. Kegiatan prabaca adalah kegiatan pengajaran yang dilaksanakan sebelum siswa melakukan kegiatan membaca. Dalam kegiatan prabaca, guru mengarahkan perhatian pada pengaktifan skemata siswa yang berhubungan dengan teks bacaan. Teks bacaan sebagai bahan pembelajaran membaca sebaiknya memiliki karakteristik yang jelas sehingga cukup kaya bila digunakan sebagai latihan pengenalan kata sampai pada strategi-strategi membaca. Teks yang dipilih sebagai bahan bacaan yang berisi kata-kata, kalimat, dan paragraf yang tampak teks yang utuh. Kemudian pada tahun 2007, Gruber mengemukakan beberapa teknik yang dilakukan guru untuk mengaktifkan skemata siswa melalui kegiatan prabaca, antara lain, yang pertama, guru membaca judul bacaan dengan nyaring, kemudian memperkenalkan para pelaku dengan menceritakan nama-nama mereka dan beberapa pernyataan yang menceritakan tentang para pelaku, tokoh, dan akhirnya guru menyuruh siswa memprediksi kelanjutan siswa. Yang kedua, kegiatan memprediksi untuk memunculkan minat siswa pada bacaan. Untuk memunculkan prediksi dari siswa pada kegiatan prabaca dapat dilakukan kegiatan membaca nyaring beberapa halaman dari sebuah buku. Dan yang terakhir, kegiatan lain yang tercakup dalam kegiatan prabaca ialah menggunakan berbagai stimulus untuk mempertahankan perhatian siswa pada pelajaran. Nah, di sini adalah variasi kegiatan prabaca yang lain dikemukakan oleh Hadley pada tahun 2001, menyatakan minimal ada 3 kegiatan prabaca yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, ya, antara lain yang pertama, curah mendapat untuk membangkitkan ide yang memiliki kemungkinan besar ada dalam teks. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh guru dengan melakukan persepsi pembelajaran tentang hal-hal yang memiliki kaitan dengan wacana yang akan dibaca siswa. Kemudian yang kedua, melihat judul tulisan, headline bacaan, grafik, gambar, atau unsur visual lain yang ada dalam bacaan. Yang ketiga, merumuskan prediksi isi bacaan. Pada tahap ini, siswa mencoba membuat hipotesis atas isi wacana. Prediksi ini akan menumbuhkan rasa kepenasaran siswa terhadap bacaan atau memotivasi baca. Mereka pada akhir kegiatan baca siswa diharuskan membandingkan prediksi yang dibuat dengan isi wacana yang sebenarnya. Yang kedua yaitu kegiatan membaca. Yang pertama, kegiatan membaca dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu model metakognitif ya. Adalah model ini memberikan efek positif kepada pemahaman seseorang sebab dapat meningkatkan keterampilan belajar. Metakognitif berkaitan dengan pengetahuan seseorang atas penggunaan intelektual otaknya. Kemudian model yang kedua yaitu model linear. Model membaca linear atau sering disebut model bottom up memandang bahwa bahasa yang mewadahi teks menentukan pemahaman. Yang ketiga yaitu model psikolinguistik. Model psikolinguistik juga sering dikenal sebagai model top down. Model ini memandang kegiatan membaca sebagai bagian dari proses pengembangan skemata seseorang, yakni pembaca secara simultan atau terus-menerus menguji dan menerima atau menolak hipotesis yang ia buat sendiri pada saat proses membaca berlangsung. Dan yang terakhir yaitu model interaktif. Model ini merupakan
Model ini merupakan kombinasi antara pemahaman model top-down dan model bottom-up. Pada model interaktif, pembaca mengadopsi pendekatan top-down untuk memprediksi makna, kemudian beralih ke pendekatan bottom-up untuk menguji apakah hal itu benar-benar dikatakan oleh penulis. Yang terakhir yaitu kegiatan pasca baca. Kegiatan pasca baca merupakan kegiatan pemantapan terhadap hasil belajar yang telah diperoleh sebelumnya. Burns pada tahun 2007 mengemukakan bahwa kegiatan pasca baca digunakan untuk membantu siswa memadukan informasi baru yang dibacanya ke dalam skemata sehingga diperoleh tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Seperti halnya pada kegiatan membaca yang lain, pada kegiatan ini juga memerlukan strategi. Strategi yang dapat digunakan pada tahap pasca baca adalah belajar mengembangkan bahan bacaan, memberikan pertanyaan, menceritakan kembali, dan presentasi visual. Nah, pada strategi setelah membaca, ada beberapa strategi ya yang dilakukan setelah membaca ya oleh Resmini dikemukakan pada tahun 2006, yaitu antara lain memperluas kesempatan belajar, ya, mengajukan pertanyaan, mengadakan pameran visual, pementasan teater aktual, menceritakan kembali, dan yang terakhir penerapan hasil membaca. Baik, mungkin itu pembahasan yang telah kita bahas tadi, dan dari pembahasan yang telah kita bahas ada kesimpulannya, yaitu simpulan dari presentasi hari ini, yaitu berdasarkan uraian di atas, jelaslah pembelajaran membaca yang dilakukan di sekolah harus mencerminkan 3 tahapan, yakni prabaca yang identik dengan kegiatan awal pembelajaran, kemudian tahap membaca, dan tahap pasca baca, identik dengan kegiatan inti dan penutup pembelajaran. Tahapan-tahapan ini wajib sifatnya karena melalui tahapan inilah akan tergambar jelas aktivitas siswa belajar. Hal ini sejalan dengan konsep pembelajaran bahwa pembelajaran adalah serangkaian aktivitas siswa belajar. Tanpa aktivitas siswa, kegiatan yang dilakukan bukan pembelajaran membaca. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.